I tried so hard and got so far. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 191 bersaksi. Dalam perjalanan kembali ke kamar, aku berkata kepada Elina, di sini mungkin sudah tidak aman lagi, bahkan jika orang-orang itu telah melarikan diri dari Phuket karena takut terungkap hari ini, tetapi mereka mungkin masih akan mengirim orang lain datang kemari, kita kembali ke Chiang Mai saja malam ini, di sana malah sedikit lebih aman. Mengapa Chiang Mai sedikit lebih aman? Karena aku mengenal beberapa orang di sana, mereka tidak berani berbuat sembarangan di sana, dan juga jika kembali ke Chiang Mai, kita hanya akan tinggal di mana ada banyak orang di kota, tetapi Pulau Phuket yang sekarang tidak ada begitu banyak turis, bahkan kota pun terlihat sedikit sepi, kecuali terus tinggal di Pantai Patong, kalau tidak masih tetap sedikit berbahaya. Elina berpikir sebentar, lalu mengangguk kepala, baiklah, kalau begitu kita kembali malam ini. Maaf, dengan tidak mudahnya telah datang ke Pulau Phuket, awalnya ingin bersenang-senang denganmu selama beberapa hari ini, tetapi sekarang, lain kali saja, kita kembali lagi setelah masalah telah diselesaikan, oke. Kalau begitu nanti aku akan memesan tiket, sekarang kembali ke hotel untuk beristirahat sejenak, seharusnya kamu sudah sangat kelelahan karena berlari tadi, aku akan memanggilmu ketika jam makan malam. Baik. Elina menganggukkan kepala, raut wajahnya tampak menjadi sedikit memerah. Sepertinya setelah mengungkit kamar hotel dan beristirahat, dia terpikirkan sesuatu. Tetapi aku masih memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi tidak masuk ke dalam kamarnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal dengannya di depan pintu kamar, aku kembali ke kamarku sendiri. Mengeluarkan ponsel, aku memesan 2 tiket untuk terbang ke Chiang Mai pada jam 9 malam, kemudian mengirim informasi penerbangan ke Elina melalui WeChat. Elina mengatakan, dia baru ingat bahwa Karihe sudah membeli tiket ke Phuket, dan akan tiba jam 10 malam, tetapi pada saat itu, kita telah kembali ke Chiang Mai. Aku menghitung waktunya sebentar, kemudian memberitahu Elina, dari kota Shanghai terbang ke Phuket memerlukan waktu 5 jam, artinya Karihe seharusnya menaiki pesawat sekitar jam 5 sore, jadi dapat mengubah penerbangan, menyuruhnya langsung terbang ke Chiang Mai saja. Sebenarnya lebih baik jika dia tidak datang. Tentu saja, aku tidak mengucapkan perkataan ini. Setelah selesai mengurus tiket, aku mencari nomor Carlos kemudian meneleponnya. Halo, Tuan Roman, sudah lama tidak berjumpa. Suara Carlos yang familiar terdengar di telepon. Halo, polisi Carlos, aku meneleponmu kali ini adalah untuk meminta tolong padamu tentang suatu hal. Tuan Roman terlalu sungkan, selama aku dapat melakukannya, maka aku pasti akan membantu Tuan Roman. Baik, Pak Carlos, aku ingin kamu pergi menangkap orang. Menangkap orang? Carlos tampak sedikit terkejut. Apakah Pak Carlos masih mengingat Mark, pria muda China yang membayarmu beberapa bulan yang lalu untuk menyuruhmu menangkapku? Carlos sedikit merasa malu, ingat, apakah Tuan Roman ingin aku menangkapnya? Tidak, dia tidak di Thailand sekarang, tetapi saudaranya di Thailand, bernama Clay, aku baru saja mendapat serangan di tepi pantai Pulau Phuket, dan itu adalah Clay membayar orang untuk melakukannya, mereka membawa pistol, tetapi aku sudah menangkap 2 orang, dan sekarang orangnya telah masuk ke kantor polisi Phuket, lalu polisi sedang mencari 3 orang lainnya lagi. Dan orang di balik mereka adalah Clay, sekarang seharusnya masih di Chiang Mai menunggu informasi, tetapi informasi bahwa tindakan mereka gagal seharusnya sudah tersampaikan padanya, dia pasti akan menaiki penerbangan terdekat untuk kembali ke China. Pak Carlos, seharusnya kamu tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Ini juga adalah sebuah kesempatan untuk mendapatkan jasa dan dipromosikan. Suara Carlos langsung mulai gugup, Tuan Roman, apakah semua yang kamu katakan benar? Kamu yakin bahwa Clay membayar orang untuk menyerangmu? Aku menjawabnya dengan pasti, 100% yakin, orang yang Clay cari adalah bos dari beberapa orang ini, dan bos itu sedikit hebat, mungkin tidak akan menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah arahan dari bos itu dan Clay, tetapi kedua orang yang berhasil kutangkap itu ada salah satu bocah yang bernama Yadi, tulangnya sangat lunak, aku hanya menggunakan sebatang tusuk lidi sudah dapat membuatnya berbicara. Selama Pak Carlos dapat menangkap Clay terlebih dahulu, mengatakan bahwa ada orang yang melaporkannya, kemudian dia terlibat dalam kasus ini, lalu menggunakan sedikit cara menyuruh Yadi bersaksi dan menunjuk Clay, dengan begini kamu dapat mendapatkan jasa yang besar, tentu saja, jika Pak Carlos juga dapat menemukan bos di belakang Yadi, menanganinya bersama-sama, maka itu lebih baik. Keheningan muncul di telepon, Carlos tidak berbicara, sepertinya sedang berpikir apakah hal ini bisa dilakukan. Aku juga tidak terburu-buru memintanya setuju, hanya menunggu dengan tenang. Setelah sekian lama, Carlos berkata dengan sedikit kesulitan, Tuan Roman, hal ini sedikit sulit ditangani. Mengapa Clay membayar orang untuk menyerangku adalah hal yang sangat pasti, menangkapnya adalah sedang menegakkan keadilan, juga adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh polisi, mengapa sulit ditangani?
Masalahnya bukan pada hal menangkap orang, tetapi pada saksi. Jika Yadi tidak bersedia bersaksi dan menunjuk Clay, maka pada saat itu aku akan sangat kesulitan. Intinya, ada banyak risiko dalam masalah ini, aku benar-benar susah menanganinya. Mendengar nada bicaranya, aku tahu apa yang dia inginkan, kemudian tersenyum. Pak Carlos, aku tidak memiliki uang sebanyak Mark, aku hanya berharap, dengan hal Mark membuatku masuk ke kantor polisi dan kasus penculikan, Pak Carlos dapat membantuku mendapatkan keadilan, melakukan beberapa hal demi stabilitas sosial. Oh iya, Pak Carlos, aku sedang membicarakan sebuah bisnis dengan Tuan Hekensu beberapa saat ini, jika tidak terjadi masalah, bisnis dengan Tuan Hekensu sudah pasti. Mendengar perkataanku, Carlos tertawa canggung di telepon. Ini, yang dikatakan Tuan Roman adalah, tidak peduli bagaimanapun aku harus menangkap orangnya terlebih dahulu, ini adalah hal yang dapat kulakukan, tetapi apakah bisa membuat Clay bersalah, aku tidak bisa menjaminnya, ini harus mengandalkan bukti penuntut dan hasil pengadilan. Terima kasih dan maaf telah menyusahkan Pak Carlos, setelah aku kembali ke Chiang Mai, jika ada waktu luang mari kita makan bersama. Oh iya, orang itu bernama Clay, mencari seseorang di Chiang Mai, bagi Pak Carlos seharusnya tidak begitu sulit kan? Ini tidak sulit, selama dia masih di Chiang Mai, dia tidak bisa melarikan diri, bahkan jika telah memesan tiket pesawat, kami juga dapat menghalanginya di bandara. Kalau begitu Pak Carlos harus bertindak cepat, mungkin saja sekarang dia sedang dalam perjalanan ke bandara. Jangan khawatir, aku akan segera menelepon orang di bandara. Baik, aku tidak mengganggu Pak Carlos lagi, selamat tinggal. Selamat tinggal. Menutup telepon Carlos, aku hanya bisa tersenyum dingin, pria ini sudah sama gemuknya seperti babi, dan masih begitu serakah, bahkan ingin mendapatkan uang dariku. Untungnya dia tidak menolak, kalau tidak, aku tidak keberatan untuk memberitahu publik tentang hal dia menerima uang Mark untuk mencelakaiku, pada saat itu meskipun tidak ada bukti, juga dapat membuat reputasinya rusak. Selama Carlos ikut bertindak, selama Clay masih di kota Chiang Mai, dia pasti tidak bisa melarikan diri. Mencari seseorang di Chiang Mai sebuah kota kecil ini sangatlah mudah, hanya perlu menyelidiki riwayat tempat tinggal hotelnya sudah bisa, Clay seharusnya tidak akan menggunakan identitas palsu, langsung akan mendapatkan informasi begitu memeriksanya. Setelah membuatnya masuk ke kantor polisi, semuanya akan mudah ditangani. Setelah selesai menelepon Carlos, aku menyalakan sebatang rokok, dan mulai bingung apakah perlu memberitahu hal ini kepada Jack. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 192 kamu sangat cantik. Bagaimanapun, orang itu dikirim oleh adiknya sendiri, tetapi hal ini mungkin akan mempengaruhi rencana Jack untuk perlahan-lahan mendapatkan dukungan orang lain, bahkan mungkin seperti sebatang korek api yang dilemparkan ke tumpukan bubuk mesiu, membuat kedua saudara ini langsung berperang. Karena, Timothy melakukan hal ini sangat jelas sedang menunjuk arah Jack, dia ingin membuat marah Jack, ataupun mencapai tujuan lain. Setelah pertimbangan panjang, pada akhirnya aku tetap memutuskan untuk memberitahu Jack. Dia selalu sangat stabil dan tenang, seharusnya tidak mungkin akan mengganggu rencana semulanya. Aku mencari nomor Jack, lalu meneleponnya, dia dengan segera menjawab telepon. Setelah mengucapkan basa-basi, aku langsung memberitahu dia masalah itu, termasuk penyebabnya, juga kedua nama orang yang kumasukkan ke penjara, dan perkataan Yadi kepadaku. Setelah mendengar ceritaku, Jack langsung sangat marah dan memaki, kemudian memberitahuku, adiknya memang memiliki seorang bawahan bernama Yadi, dan juga memang pendek. Dengan kata lain, Yadi tidak berbohong, mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Timothy. Aku menasihati Jack, mengatakan lebih baik jangan membiarkan masalah ini mempengaruhi rencananya, alasan aku memberitahunya adalah, hanya ingin membiarkan dia tahu bahwa adiknya sudah mulai bertindak, menyuruhnya bersiap diri lebih awal, dan harus lebih berhati-hati. Setelah Jack memaki sesaat, dia mulai kembali tenang setelah beberapa saat, dan mulai bertanya apakah aku terluka atau sejenisnya. Dia masih mengatakan, dia akan berpura-pura tidak mengetahui hal ini untuk sesaat, melihat reaksi Timothy terlebih dahulu, kemudian baru melakukan pembalasan. Ketika mengetahui bahwa aku akan kembali ke Chiang Mai malam ini, dia mengatakan akan menyuruh Aldi datang menjemputku, dan beberapa hari ke depan Aldi akan selalu mengikutiku, supaya tidak terjadi sesuatu. Aku tidak menolak, nyawaku sendiri memang adalah yang paling penting. Menutup telepon Jack, aku berbaring di kasur dengan nyaman, menutup mata dan ingin tidur sebentar. Sekarang sudah jam 4 sore, masih sempat tidur selama 2 jam. Berlari di pantai, menggunakan tongkat menyelesaikan Yadi dan temannya, kedua hal ini membuatku merasa sangat lelah, setelah beberapa saat aku sudah tertidur pulas. Tidak tahu sudah berapa lama, sebuah suara membangunkanku, mengambil ponsel lalu melihat itu adalah panggilan telepon dari Weni. Setelah menjawab telepon, terdengar suara Weni di telepon, "Halo, Roman, kamu dan Direktur Elina pergi kemana? Kenapa sepanjang hari ini tidak melihat bayangan kalian?"
Kami sedang beristirahat di hotel. Aku menjawab dengan sedikit tidak sadar. Tiba-tiba sebuah keheningan muncul di telepon. Aku tahu bahwa Weni pasti sudah berpikir sembarangan, perkataan kami beristirahat di kamar, mungkin dipahami olehnya menjadi beristirahat di kamar yang sama. Di siang hari, seorang pria dan wanita menghabiskan sepanjang siang di dalam kamar hotel, mungkin semua orang dapat menebak apa yang dilakukan. Memikirkan sampai di sini, aku tidak bisa menahan tawa lalu berkata, aku baru bangun tidur, dia seharusnya masih istirahat di kamarnya, sebentar lagi aku akan ke sana memanggilnya, oh iya, apakah terjadi sesuatu? Aku dengan sengaja mengucapkan kata, kamarnya, dengan ditekan. Tetapi sangat cepat, aku menyadari bahwa aku sepertinya tidak perlu menjelaskan itu. Aku sudah bersama Elina, walaupun dia salah sangka apa yang dilakukan oleh kami, juga tidak ada masalah apapun, bahkan bisa membuatnya lebih awal menyadari bahwa tidak ada kemungkinan di antara aku dan dia. Terhadapnya, aku hanya bisa minta maaf. Setelah mendengar penjelasanku, Weni berkata dengan tergesa-gesa, tidak apa-apa, semua orang bersiap untuk pergi makan, tetapi tidak menemukan kalian berdua, jadi aku meneleponmu. Oh. Aku melihat jam sebentar, sudah mendekati jam 6 sore, kalian pergilah dulu, aku bangun sekarang, nanti aku dan Elina akan pergi mencari kalian, kami akan cepat. Baiklah, kalau begitu kami akan menunggu kalian di restoran. Petik 2. Menutup telepon, aku mencari nomor Elina kemudian meneleponnya. Di dalam telepon dengan segera terdengar suara Elina, dia sepertinya juga baru bangun tidur. Aku memberitahunya bahwa Weni dan lainnya sudah pergi ke restoran, kita harus cepat bangun lalu pergi makan ke sana. Elina mengiyakan, lalu mengatakan dia bangun sekarang. Aku merengangkan pinggangku, kemudian berbalik badan dan bangun, lalu pergi ke toilet untuk mencuci muka. Tak lama kemudian, aku selesai berpakaian lalu keluar, setelah menunggu beberapa menit di depan kamar Elina, dia membuka pintu, berjalan keluar. Dia mengganti terusan berwarna merah muda, wajahnya memakai riasan tipis, rambut hitam panjangnya tergeletak di pundaknya dengan lembut, setelah melihatku, sebuah wajah yang paling cantik di dunia itu mengeluarkan senyum yang paling cantik di dunia. Kamu sangat cantik. Aku memberikan pujian yang tulus. Dia sedikit tertegun, kemudian dengan wajah memerah dan suara yang kecil berkata, terima kasih. Ayo pergi, jangan biarkan Weni dan lainnya tunggu terlalu lama. Aku inisiatif menggandeng tangannya, membiarkannya bersandar di bahunya lalu berjalan berdampingan. Ketika berjalan keluar dari hotel, aku menyadari bahwa kedua pengawal yang dibayar Karihe itu masih mengikuti tidak jauh di belakang, masih terus melanjutkan pekerjaan mereka untuk melindungi Elina. Aku tiba-tiba terpikir, bahwa jika Elina tidak bersamaku, maka dia juga tidak perlu kedua pengawal mengikutinya setiap hari. Sebenarnya perasaan seperti ini tidak nyaman, seperti ada seseorang yang memperhatikan dirinya setiap saat, sebuah perasaan telanjang di depan publik. Ketika tiba di restoran, setelah melihat Weni dan lainnya yang duduk dekat laut, Elina dengan cepat melepaskan tanganku, dan berjalan ke depan selangkah, menjaga jarak denganku. Aku sedikit tak berdaya, terlihat oleh mereka juga tidak apa-apa. Elina menggelengkan kepalanya, tidak boleh, kita semua tahu jelas bahwa Weni menyukaimu, jadi jangan terlalu berdekatan di hadapannya, itu akan membuatnya sangat sedih, lebih baik kita masih seperti dulunya, di hadapannya masih mempertahankan hubungan teman kerja biasa, setelah beberapa saat ketika dia sudah mulai berpikir terbuka baru memberitahunya, atau juga tidak perlu memberitahunya, lagi pula kamu tidak akan berjumpa dengannya beberapa kali dalam setahun. Setelah memikirkannya, aku mengangguk kepala, baiklah, kalau begitu merahasiakan terlebih dahulu. Sambil berbicara, kami menjaga jarak satu sama lain dan berjalan menuju Weni dan lainnya. Kemana kalian pergi, mengapa tidak melihat sosok kalian sepanjang hari? Leni melihat kami terlebih dahulu, kemudian melambai tangan dan bertanya. Aku menggaruk kepala, mengendarai sepeda motor pergi berkeliling sebentar, lalu di dalam perjalanan bersembunyi dari 2 kali hujan, kemudian setelah kembali ke hotel, tidur sampai sekarang. Weni melambai tangan sambil tersenyum, ayo duduklah, pelayan sudah bersiap menghidangkan makanan. Leni sedikit bersemangat, semua orang telah tiba, nanti ketika pelayan menghidangkan makanan, menyuruhnya membantu kita mengambil foto. Baik, baik, setelah selesai menghidangkan makanan baru foto. Tempat makan malam masih di restoran terbuka di tepi laut, karena duduk di sini dapat melihat matahari terbenam, memandangi laut yang berkilau, menikmati pemandangan sambil menikmati makanan. Aku tiba-tiba merasa bahwa seharusnya aku makan berduaan dengan Elina, makan malam di tepi laut dengan matahari terbenam, itu sangatlah romantis. Tetapi sekarang aku juga telah datang kemari, juga tidak mungkin duduk di meja lain sendiri, dengan begini sangat tidak memberi Weni, Leni dan lainnya muka. Setelah duduk beberapa saat, teleponku berdering, aku mengambilnya lalu melihat, itu adalah panggilan telepon dari Carlos. Setelah aku izin dengan Elina, Weni dan lainnya, aku berjalan ke tempat yang tidak ada orang lalu menjawab telepon itu.
Tuan Roman, maaf, Clay tidak tertangkap. Carlos berkata dengan meminta maaf. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 193 tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bukan, ketika aku memeriksa video pengawasan, menemukan bahwa dia pernah muncul di daerah perkotaan, juga telah menyelidiki bahwa dia membeli tiket kembali ke China pada jam 6, kemudian kami berjaga di bandara, namun dia tidak muncul dan tidak naik ke pesawat, kemudian tidak menemukan jejaknya lagi. Dengan kata lain, dia telah mengetahui bahwa kalian akan menangkapnya. Aku merasa bukan ini alasannya, dia seharusnya tidak khawatir dengan polisi, karena dia tahu kami tidak memiliki bukti, yang dia takutkan seharusnya adalah kamu. Aku melihat orang-orang Bruce di sekitar bandara, apakah mereka disuruh olehmu? Clay mungkin menemukan orang Bruce dan tahu kamu begitu marah, tidak peduli apapun untuk menyerangnya, jadi dia bersembunyi, atau sudah menaiki mobil meninggalkan Chiang Mai. Aku tidak bertanya lagi, hanya mengerutkan kening lalu memikirkannya. Perkiraan Carlos seharusnya benar, Clay seharusnya tidak takut kepada polisi, dia juga mampu menyewa pengacara yang bagus, tetapi dia pasti takut bahwa aku akan menyerangnya tanpa memperdulikan apapun, itu adalah sebuah masalah yang juga tidak bisa diselesaikan oleh pengacara. Tampaknya, aku tidak seharusnya menyuruh Bruce pergi mencarinya, seharusnya membiarkan Carlos menangkapnya diam-diam terlebih dahulu, bahkan jika pada akhirnya tidak bisa membuatnya dihukum bersalah, tetapi juga dapat membuatnya tersiksa sedikit. Tetapi dia seharusnya telah pergi sekarang, setelah menemukan orang Bruce muncul di bandara, dia pasti sudah menebak mereka datang mencarinya, jadi menyerah untuk menaiki pesawat dan menaiki mobil meninggalkan Chiang Mai. Dia akan pulang ke China melalui tempat mana? Melalui daratan atau mengganti tempat lain untuk menaiki pesawat. Kemungkinan yang pertama tidak begitu besar, melalui jalan darat kembali ke China harus menyeberangi perbatasan Laos, sangat merepotkan dan membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak pasti dapat lancar melewati bea cukai. Kemungkinan yang terakhir lebih besar, menaiki pesawat adalah yang paling praktis dan paling cepat, terkait dari tempat mana dia akan menaiki pesawat. Hal pertama yang terpikirkan olehku adalah Chiang Rai, ada dua bandara internasional di Thailand Utara, Chiang Rai juga memiliki penerbangan ke China, jika Clay ingin kembali ke China maka kemungkinan yang terbesar adalah pergi ke Chiang Rai untuk naik pesawat. Selain itu, Timothy berada di Chiang Rai, pergi ke sana memiliki perlindungan dari Timothy, jadi dia tidak perlu khawatir dengan orangnya Bruce. Memikirkan di sini, aku berkata di telepon, Carlos, dia mungkin pergi ke Chiang Rai, apakah kamu dapat menyuruh orang di sana untuk menangkap? Carlos tampaknya sedikit kesulitan, Tuan Roman, aku hanyalah seorang sheriff, hanya dapat memimpin staf di kantor polisi kami, tanpa surat perintah penangkapan Clay, orang di Chiang Rai tidak akan mendengarkanku, selama dia keluar dari Chiang Mai maka aku tidak bisa menangkapnya lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari cara lain. Aku tidak memaksanya lagi. Maaf, Tuan Roman, aku tidak bisa membantumu kali ini, jika kamu masih membutuhkan bantuan lagi lain kali, kamu dapat memberitahuku. Baik, terima kasih. Sama-sama, selamat tinggal, Tuan Roman. Selamat tinggal. Menutup telepon dari Carlos, aku mencari nomor Jack lalu ragu untuk meminta bantuannya. Chiang Rai adalah wilayahnya, menghalangi seseorang adalah hal yang kecil, tetapi aku masih tidak ingin dia terlibat untuk sementara waktu, ini tidak ada keuntungan baginya. Jika orang Timothy mengawal Clay lalu bertemu dengan orang Jack yang menghalangi, dalam situasi seperti ini, apakah kedua pihak itu akan berperang? Apakah akan membuat kedua saudara itu langsung mulai bertarung? Ada kemungkinan seperti itu, bahkan jika kemungkinannya sangat kecil, aku juga tidak boleh mencobanya, walaupun peluang terjadi tidak begitu besar, namun perlu berhati-hati. Jadi, hal ini tidak perlu merepotkan Jack. Memikirkan sampai di sini, aku mencari nomor Bruce lalu meneleponnya. Bruce, kemungkinan besar Clay dalam perjalanan ke Chiang Rai, dan juga mungkin belum jalan terlalu jauh. Setelah telepon terhubung, aku langsung mengatakannya. Bruce sedikit ragu, bagaimana kamu mengetahuinya? Jika dia ingin kembali ke China, maka kemungkinan terbesar dia akan menaiki pesawat, jadi seharusnya akan pergi Bandara Internasional Chiang Rai. Anjir, aku akan menyuruh teman Chiang Rai untuk menghentikannya, dia tidak bisa melarikan diri. Bruce terlihat sedikit kesal. Apakah temanmu di sana bisa? Di sana adalah wilayah keluarga Du, orangnya Timothy mungkin akan melindunginya, dia juga memiliki beberapa pengawal di sisinya, jika tidak bisa maka jangan memaksa, kalau tidak akan mencelakai temanmu, dan aku akan mencarinya lagi ketika kembali ke China. Aku akan menyuruh mereka mencobanya, jika di sampingnya tidak ada orangnya Timothy, maka aku akan menyuruh temanku menahan mereka, sekarang aku akan membawa orang untuk menyusulnya. Baik, kamu beritahu temanmu lebih berhati-hati, jangan mengambil risiko, jika memang tidak bisa, maka tidak apa-apa. Baik, aku mengerti, sampai di sini dulu, aku akan menutup telepon. Menutup telepon,
Aku masih sedikit khawatir orangnya Bruce akan bermasalah dengan orangnya Timothy, jika membuat masalah menjadi besar masih tidak apa-apa, tetapi jika terjadi sesuatu dengan orangnya, itu sangat merepotkan. Aku harap dia tidak begitu impulsif, jika tidak bisa maka biarkan Clay pergi dengan selamat terlebih dahulu, lain kali aku akan memikirkan cara lain untuk menyerangnya lagi saja. Setelah kembali ke China, cara sederhana dan kasar sekarang ini pasti tidak dapat digunakan lagi. Lingkungan keamanan publik di China lebih baik daripada di sini. Jika dengan kekerasan hanya dapat membuat diri sendiri masuk penjara, jadi hanya bisa menggunakan cara lain. Pasti selalu ada cara. Jika ada dukungan finansial yang cukup, menyerang seseorang hanyalah sebuah hal yang sangat mudah dilakukan. Terkait apakah nantinya akan terus-menerus mendapatkan balasan dari pihak lain, ini tidak masalah bagiku, paling tidak hanya saling membalas sampai mati saja. Menyimpan ponsel, ketika jalan kembali, aku tiba-tiba teringat dengan perkataan Elina, jika saling menyerang maka kapan akan selesai. Apa yang dia katakan masuk akal, tetapi, sifatku memang seperti ini, sejak kecil tidak bisa menahan jika ditindas oleh orang lain, selalu membalas dendam jika ada dendam, tampaknya sedikit ekstrim. Ketika berada di dalam penjara, alasan saling bertarung dengan Jack karena masalah sikap ini, ketika baru masuk ke dalam, itu bukan masalah jika dia meninjuku beberapa pukulan, tetapi dia malah menggunakan berbagai cara membuatku sebagai kesenangannya, jadi aku tidak bisa menahannya. Sebenarnya, terakhir kali ketika orangnya Clay menyerangku di luar klub penembakan, dan hampir membuatku sekarat, pada saat itu aku tidak berpikir untuk membalasnya, karena aku tahu dia hanya ingin membantu adiknya balas dendam, ini adalah hal yang normal. Tetapi kali ini berbeda, kali ini ada Elina di tempat kejadian, orangnya tetap bertindak, sama sekali tidak peduli apakah akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Selain itu, mereka juga membawa pistol. Ini berarti bahwa kemungkinan ingin mengambil nyawaku. Masalah sudah terjadi sampai seperti ini, aku juga tidak bisa menahannya lagi. Jika aku tidak memperdulikan ini, tidak melakukan pembalasan apapun, hanya akan membuat pihak lain merasa aku sangat lemah dan dapat ditindas, nantinya mungkin akan menjadi semakin keterlaluan lagi. Oleh karena itu, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kembali ke meja makan, begitu aku duduk, Elina menatapku dengan pandangan bertanya. Aku sedikit menggelengkan kepala ke arahnya, kemudian berdeham, lalu berkata kepada Weni, Bayu dan lainnya, maaf, di Chiang Mai muncul masalah mendesak, jadi aku dan Direktur Elina harus bergegas kembali malam ini, kami sudah memesan tiket, penerbangan jam 9 malam, maaf tidak bisa menemani kalian bermain di sini. Haha, mereka tertegun sejenak. Weni mengerutkan kening dan bertanya, sangat mendesak, apakah tidak boleh jika besok kembali? Memang sangat mendesak, jika besok baru kembali maka tidak sempat lagi. Baiklah, jika memang seperti itu, mengurus kerjaan lebih penting, lain kali jika ada waktu luang baru keluar untuk berkumpul lagi. Tatapan Weni sedikit kecewa, tetapi masih tersenyum seperti tidak memperdulikannya. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 194 warga kehormatan. Baik, setelah kembali ke China beberapa saat, aku akan mengajak semuanya untuk keluar makan bersama. Aku juga tersenyum padanya, kemudian mengangkat gelas, semuanya, aku benar-benar minta maaf kali ini, aku akan minum segelas terlebih dahulu sebagai hukuman. Bayu, Leni dan lainnya juga tidak mengatakan begitu banyak, hanya mengucapkan perkataan seperti Weni tentang berkumpul lagi setelah kembali ke China dan sejenisnya. Aku dan Elina duduk selama 20 menit lagi, setelah selesai makan, kami kembali ke hotel untuk berkemas. Pada awalnya, Weni ingin mengantar kami, tetapi ditolak olehku, tidak ingin merusak makan malam mereka. Setelah berjalan keluar dari restoran, Elina bertanya kepadaku dengan sedikit memiringkan kepala, Roman, apakah panggilan telepon tadi ada hubungannya dengan Clay? Aku mengangguk dengan tenang, ya, dia sudah meninggalkan Chiang Mai. Kamu memutuskan orang untuk mencarinya. Aku hanya melapor polisi, menyuruh polisi untuk pergi mencarinya. Lapor polisi. Elina sedikit bingung, bukankah sudah lapor polisi dari awal, apakah polisi Phuket sudah terselidiki bahwa dia yang memerintah? Aku menggelengkan kepala, bukan polisi Phuket, tetapi polisi di Chiang Mai, aku menyuruh polisi di Chiang Mai langsung pergi menangkapnya. Elina sedikit terkejut, kamu dapat memerintah polisi Chiang Mai. Hanya meminta bantuan mereka saja. Aku tersenyum, aku lupa memberitahumu sebelumnya bahwa aku sekarang adalah warga kehormatan Chiang Mai, dan juga mengenal seorang serif, yaitu kepala polisi di kantor polisi yang aku tertangkap waktu itu. Hubungan kami bukanlah sangat baik, tetapi juga tidak begitu buruk, yang terpenting adalah dia masih berhutang budi padaku. Warga kehormatan. Kedua mata Elina langsung terbuka lebar. Ya, karena waktu itu aku menangkap beberapa penculik dan menyelamatkan 3 sandera,
ditambah lagi bantuan temanku, jadi aku menjadi warga kehormatan, memiliki hak penduduk tetap, dan hak jual beli tanah. Dengan kata lain, kamu dapat memilih untuk selalu tinggal di Thailand. Ya, juga boleh kembali ke China, karena tidak mengubah kewarganegaraan. Ketika pembicaraan, kami tiba di depan pintu hotel, kemudian melihat kedua pengawal Karihe berdiri di luar pintu dan ada sebuah mobil parkir di sebelah mereka. Melihat kami mendekati, salah satu orang sedikit membungkuk lalu berkata, "Nona Elina, mobil ini akan membawa Nona Elina ke bandara nanti, kami juga akan menemanimu kembali ke Chiang Mai, lalu lanjut melindungi keselamatanmu." Mendengar panggilan mereka, seharusnya bukanlah pengawal keluarga Bai, tetapi adalah disewa Karihe mendadak, kalau tidak dia tidak akan memanggil ditambah dengan nama, terhadap panggilan Karihe juga ditambah nama. Petik 2. Elina tidak menjawab, tetapi berbalik dan melihatku, sepertinya sedang meminta pendapatku, apakah akan membiarkan kedua pengawal ini pergi bersama. Aku juga tidak terburu-buru menjawab, tetapi bertanya kepada pengawal itu, adakah bukti yang membuktikan bahwa kalian dipekerjakan oleh Karihe? Kamu bisa menelepon Tuan Kari untuk memastikannya. Aku berkata, kamu seharusnya memiliki nomornya, bukan kamu yang menelepon. Baik. Pengawal itu mengangguk, kemudian mengeluarkan ponsel dan menekan nomor. Segera, dia menyerahkan ponselnya, ini adalah Tuan Kari, kamu pastikan terlebih dahulu. Aku mengambil lalu melihatnya, kemudian memberikannya kepada Elina, memberi isyarat agar dia yang mendengar telepon. Elina meletakkan ponsel di telinga, bertanya beberapa pertanyaan, kemudian menganggukkan kepala padaku. Aku juga mengangguk kepala, karena sudah pasti adalah suruhan dari Karihe, kalau begitu biarkan mereka mengikuti kita, ketika aku tidak berada di sampingmu juga masih bisa melindungimu. Baik. Elina mengangguk kepala, kemudian memberikan kembali ponsel itu ke pengawal, kalian tunggulah di sini sebentar, ketika kami telah selesai berkemas akan keluar. Baik. Tampaknya, ekspresi kedua pengawal ada sedikit permintaan maaf, bagaimanapun, sebelumnya mereka tidak melakukan tugas dengan baik. Jika saat itu ada mereka, aku juga tidak akan sesengsara ini, juga tidak perlu mengambil risiko menggunakan tongkat melawan pistol, tinggal biarkan mereka yang melindungi Elina, aku sendiri dapat melarikan diri dengan asal. Hanya bisa mengatakan, pengawal yang disewa Karihe di luar tidak begitu bagus. Ada kemungkinan mereka terlalu ceroboh, berpikir di siang hari bolong, di tempat pemandangan, akan ada siapa yang bisa membahayakan Elina. Aku yang tidak menyangka bahaya dan bersama Elina, bahaya juga datang karena itu. Kembali ke hotel, aku hanya menggunakan waktu 2 menit untuk berkemas, hanya sebuah ransel, kemudian menunggu Elina di depan pintu. Setelah beberapa saat, Elina juga sudah keluar, aku membantunya menyeret koper sampai ke pintu hotel, kemudian salah satu dari kedua pengawal itu berjalan kemari dan memasukkan koper ke dalam mobil. Mobil itu disewa di tempat lokal ini, jadi supirnya juga adalah orang lokal, mengemudi mobil dengan cepat dan stabil, dalam sekejap membuatku mengira supir ini juga adalah seorang pengawal. Perjalanan sekitar 40 menit lebih, kami tiba di bandara, mengurus tiket masuk pesawat, menunggu sebentar untuk melewati pemeriksaan keamanan. Sebelum pesawat lepas landas, aku menerima pesan dari Bruce, dia berkata, Clay benar-benar pergi ke Chiang Rai, sudah dihentikan oleh temannya. Setelah 2 jam, kami tiba di Bandara Internasional Chiang Mai, dan ketika keluar bertemu dengan Aldi. Jack menyuruh 2 orang datang menjemputku, selain Aldi masih ada seseorang yang pernah kutemui beberapa kali, dia bernama Cody, juga adalah Chinese, usianya tidak begitu tua, hanya terlihat lebih dewasa. Cody sering datang ke Chiang Mai bersama Jack, ketika aku masuk kantor polisi saat itu, dia juga datang, setelah itu masih berjumpa dengannya beberapa kali jadi cukup akrab. Kak Roman. Begitu melihatku, Aldi dan Cody langsung berjalan kemari, kemudian melihat kedua pengawal di belakangku dan Elina. Aku tersenyum, ini adalah Direktur Elina, kalian pernah saling berjumpa, kedua orang di belakang adalah pengawalnya. Halo, Direktur Elina. Aldi dan Cody terlihat sangat sopan, kemudian menoleh lalu berbisik kepadaku, Kak Roman, mobilnya tidak muat. Tidak apa-apa. Aku berbalik dan melihat kedua pengawal Elina, mobil tidak muat, aku dan temanku akan mengantar Direktur Elina kembali ke hotel, kalian naik taksi dan ikuti kami saja, kalian tahu di mana letak hotel Direktur Elina, kan? Baik. Kedua pengawal itu menjawab dengan langsung. Tetapi mereka tidak terburu-buru pergi, tetapi mengantar Elina dan aku sampai ke mobil yang dibawa Aldi, kemudian naik taksi yang tidak jauh di sana lalu mengikuti di belakang. Siapa mereka? Duduk di kursi belakang, Elina berbisik di telingaku. Aku menjawab dengan langsung, teman, juga dapat dikatakan adalah bawahan teman. Elina tidak bertanya lagi, hanya melirikku sekilas, pandangan matanya terlihat sedikit khawatir. Aku tahu apa yang dikhawatirkannya, dia takut aku akan terlalu dekat dengan Jack, dia tahu apa yang dilakukan oleh Jack, dia khawatir aku akan terlibat dalam lingkungan itu.
Aku tidak menjelaskannya kepada Elina, karena itu tidak perlu. Sebelumnya, aku sudah mengatakan kepadanya bahwa Jack adalah temanku. Kemudian, dia mengatakan tidak seharusnya ikut campur dalam urusanku, lebih tidak seharusnya memaksakan pemikirannya kepadaku. Dia juga tahu, sekarang adalah periode khusus, dengan adanya Aldi dan Cody, keselamatanku juga bisa mendapatkan jaminan. Setelah kembali ke hotel, aku dan dia menunggu sebentar di depan pintu, taksi kedua pengawal yang diundang Karihe juga telah tiba. Aku menyuruh mereka tinggal di hotel ini, dan mulai sekarang, mereka tidak perlu melindungi Elina secara diam-diam, tetapi begitu Elina keluar, mereka harus berada di sampingnya. Setelah kedua pengawal menyelesaikan prosedur check-in, aku menyuruh Aldi dan Cody tunggu di depan pintu hotel, lalu aku mengantar Elina ke atas. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 195 jaga-jaga. Tiba di depan pintu kamar, Elina membalikkan kepalanya dan bertanya, "Roman, apa kamu mau keluar?" Aku menganggukkan kepala, "Iya, mau keluar dengan Aldi dan lainnya." "Pergi mencari Clay." "Iya." Aku menjawab dengan tenang. Elina sangat pintar, jadi pastinya tidak bisa disembunyikan dari dia. Dia mengerutkan alisnya, "Jangan pergi, bisa. Perselisihan kalian tidak termasuk terlalu dalam, belum sampai tahap benci, tetapi jika kamu melakukan sesuatu terhadap Clay, maka masalah ini mungkin tidak akan selesai. Keluarga Gong tidak akan membiarkanmu begitu saja, aku kenal mereka, mereka tidak pernah rugi, sekeluarga mereka semua seperti ini. Tidak bisa jika tidak pergi." Aku menepuk pundaknya dengan ringan, "Tenang saja, aku tidak akan ada masalah, tapi jika kali ini aku tidak melawan, keluarga Gong akan menganggap aku adalah orang yang tidak berdaya, mereka hanya bisa berubah menjadi semakin kuat, terutama setelah Paha Clay sudah sembuh, dia tidak akan menyerah begitu saja. Hanya dengan beritahu mereka jika aku bukan orang yang gampang ditindas, mereka baru tidak berani keterlaluan seperti ini lagi. Kamu tenang saja, aku tidak akan lepas kendali, aku hanya ingin memberi Clay sedikit pelajaran saja, hanya sampai tujuan saja sudah selesai." Elina tetap mengerutkan alisnya, "Masalah seperti ini boleh menggunakan cara lain untuk menyelesaikannya, kenapa mesti saling bunuh-bunuhan? Aku boleh mencari keluarga Gong untuk membahasnya, jika masih tidak bisa, aku akan menyuruh kakekku untuk mengurusnya dan membuat kalian dua pihak damai, pasti bisa diselesaikan tanpa kekasaran." Aku tertawa, "Tapi masalah ini tidak berhubungan denganmu, masalah ini terjadi karena kamu hanya tidak sengaja direpotkan saja, jadi aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Lagi pula, hubungan keluargamu dengan keluarga Gong selalu sangat baik, aku tidak ingin mempengaruhi hubungan kalian karena diriku sendiri, ini berhubungan dengan bisnis. Roman, sekarang kita sudah, masalahmu adalah masalahku, tidak perlu dibagi begitu jelas. Tapi, keluargamu tidak menyetujui aku, mereka merasa aku selalu membuat masalah di mana-mana, aku juga tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah, ini hanya bisa membuat mereka semakin tidak merestui saja. Aku akan membujuk mereka." Aku tidak tahan untuk memotong pembicaraannya, "Sudahlah, jangan bujuk aku lagi, masalah ini akan harus kuselesaikan sendiri, kamu pergilah istirahat di kamar." "Tenang saja, aku tidak akan ada masalah, aku juga tahu batas. Aku sedang buru-buru, aku pergi dulu, kamu cepat ke kamar untuk istirahat." Setelah mengatakannya, aku tidak ingin berdebat dengannya lagi, melainkan langsung pergi dengan melambaikan tangan. Saat itu aku menyadari rasa kecewa di matanya Elina. Tapi aku tidak memedulikan begitu banyak, Aldi dan Cody sudah lama menunggu aku di bawah, Bruce dan lainnya juga sudah menunggu sangat lama. Sebelum naik pesawat, karena Elina sedang berada di sisiku, jadi aku tidak menghubungi Bruce untuk menanyakan keadaan, aku hanya mendapat sebuah pesan yang berkata jika Clay sudah ditahan. Di atas pesawat tidak bisa telepon, setelah turun dari pesawat, Elina juga tetap berada di sisiku, jadi aku tidak bisa menghubungi Bruce untuk menanyakan keadaan. Setelah berpamitan dengan Elina, aku langsung pergi ke lift dengan buru-buru, kemudian mengambil ponsel menghubungi nomor Bruce. Bruce beritahu aku jika dia sedang dalam perjalanan membawa Clay kembali ke Chiang Mai. Clay ditahan oleh temannya Bruce di luar kota Chiang Rai, saat itu sisinya hanya ada 2 pengawal, dan tidak ada Timothy. Mungkin dia tidak menyangka jika ada orang Bruce di Chiang Rai, jadi dia tidak mencari Timothy dan lainnya untuk mengantar dia pergi. Terhadap pengawalnya, aku ingat saat dia pergi ke bar milik Bruce untuk memperingatkan kita, dia membawa 4 pengawal, semua itu dibawa dari negeri, tetapi Bruce bilang sisinya tersisa 2 pengawal saja, 2 lainnya mungkin sudah pergi ke Pulau Phuket. Berarti 5 pembalap yang berkendara sepeda motor mengejar aku dengan Elina, 2 diantaranya adalah orang dari Clay. Setelah Yadi dan lainnya sudah ditangkap, 2 pengawal itu pasti tidak berani naik pesawat kembali ke Chiang Mai, karena mereka takut Yadi mengusir mereka, takutnya sudah ditangkap sebelum naik pesawat.
Jadi mungkin mereka akan memilih kembali dengan transportasi daratan, melewati Laos dan Vietnam, intinya mereka tidak akan datang ke Chiang Mai untuk bertemu dengan Clay lagi. Karena dirinya hanya membawa 2 pengawal saja, jadi tidak menggunakan terlalu banyak tenaga dan waktu saat menangkap Clay, diapit oleh 2 mobil, kemudian mengarahkan senapan ke dalam sudah selesai. Setelah selesai telepon dengan Bruce, aku juga datang ke bagian bawah hotel, Aldi dan Cody duduk di sofa lobi menungguku. Ayo jalan, kita pergi ke pinggiran kota. Aku melambaikan tangan kepada mereka. Kak Roman, dengar dari kata Kak Jack, kamu dicelakai orang di Phuket. Aldi bertanya padaku saat berjalan bersama keluar. Aku menganggukkan kepala, iya, sudah dicelakai, hampir tertembak. Apa yang terjadi? Musuh dari dalam negeri, dia menggunakan uang mencari 5 orang untuk menemukanku, untungnya aku berlari dengan cepat, aku langsung bersembunyi ke dalam hutan dan menjatuhkan 2 orang, kemudian setelah merebut senapannya, aku baru bisa menghindari semua ini. Sehte, musuh seperti apa? Beraninya membunuh sampai tempat ini. Orangnya sudah ditangkap Bruce, nanti kalian akan melihatnya. Ayo pergi, aku mau lihat sebenarnya orang hebat dari mana. Aldi terlihat sangat semangat, sepertinya ini bukan masalah besar terhadapnya, dia malah seperti sudah terbiasa. Dipikir-pikir juga bisa termasuk biasa, dia dengan Jack juga sudah kenal bertahun-tahun, dia juga bekerja di sekitaran masyarakat Thailand, jadi dia pasti banyak menemui hal seperti ini. Dibandingkan dengan Aldi yang begitu muda dan tidak mengerti, Cody malah lebih tenang, dia tidak mengatakan apapun dan tidak ada ekspresi apapun di wajahnya, dia hanya dengan wajah tanpa ekspresi mendengar pembicaraanku dengan Aldi, sambil melihat ke sekitaran seperti tidak memedulikan apapun. Masuk ke mobil Benz yang dibawa mereka, Aldi dan Cody mengambil sesuatu di bawah kursi pengemudi dan sebelahnya, mereka masing-masing mengambil senjata. Kak Roman, kamu pegang saja dulu untuk jaga-jaga. Aldi memberikan kepada aku yang duduk di belakang. Aku menggelengkan kepala, tidak perlu, mereka hanya bertiga saja, juga sudah diikat oleh Bruce, jadi tidak perlu barang seperti ini. Aldi merasa tidak terlalu menarik, setelah menyimpan pistolnya, kemudian menghidupkan mobil dan mengarah ke pinggiran kota di bagian utara. Di perjalanan, aku menghubungi Bruce lagi, kemudian menyuruh Aldi berhentikan mobil di jalan yang tidak ada orang, dan menunggu Bruce di sini. Sekitar 10 menit kemudian, cahaya deretan mobil langsung menyinari malam hari yang sangat gelap. Di depan ada beberapa sepeda motor, di tengah ada 4 mobil kecil, belakangnya ada beberapa sepeda motor lagi. Tanpa ditebak, itu adalah kelompok mobil Bruce, pihak dari dia selalu beraksi dengan gaya seperti ini, karena tidak banyak mobil, jadi banyak bawahannya menggunakan sepeda motor. Dibandingkan dengan deretan mobil kecil yang berada di kediaman Jack, Bruce bisa dikatakan masih orang yang tidak terlalu hebat, dan masih memiliki perbedaan yang jauh dengan Jack. Dan juga bawahan Jack tidak main balapan, Bruce malah sering membawa sekumpulan bawahannya berkeliling di malam hari. Setelah Cody menghidupkan 2 kali lampu depan, kelompok mobil langsung berhenti di persimpangan. Roman. Bruce turun dan memanggilku dari mobil di tengah. Di mana mereka? Aku menyambutnya. Di dalam mobil. Apakah kamu ada tempat yang lebih tertutup di sekitaran? Ada sebuah gudang, tidak jauh dari sini, sekitar 10 menit sudah sampai. Aku menganggukkan kepala, baik, bawa mereka ke gudang, suruh bawahanmu bubar saja dulu, beberapa yang ikut saja sudah cukup. Baik. Bruce meneriaki beberapa pria yang berkendara sepeda motor di depan, kelompok sepeda motor langsung dengan cepat beramai-ramai berkendara ke kota. Terakhir hanya tersisa 4 mobil kecil, dan mobil Benz yang dibawa Aldi dan Cody. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 196 keterlaluan. Aku duluan berjalan ke bagian mobilnya Bruce, aku melihat ke dalam, dan hanya terlihat Clay duduk di bagian belakang dengan tangan yang diikat, mulutnya diletakkan segumpal kain, dan wajah yang lebam dengan bercak darah di bagian mulutnya, tampak jelas tadi dia dipukul hingga begitu kasihan. Bruce, ayo pergi, kamu di depan bawah jalan, aku ikut dari belakang. Aku melambaikan tangan kepada Bruce, kemudian berjalan ke samping mobil Benz lagi. Bruce naik ke mobil, dia duluan melaju ke arah barat, 3 mobil bawahannya juga mengikutinya, aku dan Aldi beserta Cody mengikuti dari belakang. Sekitar 10 menitan kemudian, kami tiba di sebuah bangunan yang terlihat sangat dingin, setelah berhenti di depan bangunan seperti pabrik reparasi mobil, Bruce turun dan membuka pintunya. Tempat ini yang terlihat seperti pabrik reparasi mobil dan gudang, di dalam terdapat puluhan sepeda motor, bermacam-macam perlengkapan mesin dan alat-alat, lantainya semua adalah bercak oli motor. Di dalam ini tidak terlalu luas, hanya bisa menampung 2 mobil saja. Setelah mobil Bruce dan Aldi sudah dikendarai ke dalam, 3 mobil bawahannya berhenti di luar. Menggunakan cahaya malam hari yang gelap, bawahannya membawa 2 pengawal Clay ke dalam gudang, Bruce juga membuka pintu mobil, dia langsung menarik Clay keluar dari dalam mobil. Mulut Clay ditahan oleh kain,
Dia hanya bisa bergumam saja, matanya dengan sedikit panik melihat ke sekitaran, kemudian terakhir berhenti di depanku dan menampakkan ekspresi yang ketakutan. Berikan dia sebuah kursi. Aku berkata kepada Bruce, kemudian mengambil rokok dari Aldi. Setelah menghisap rokok dengan dalam, aku berbisik di samping telinga Aldi, "Aldi, nanti saat aku berikan gerakan tangan kepadamu, kamu langsung merekam dengan ponsel, sekarang boleh membuka halaman rekaman dulu." Baik. Aldi sangat pintar, dia langsung mengeluarkan ponsel dari kantongnya lalu dengan cepat menemukan halaman rekaman. Dengan cepat ada orang yang pindah kursi kemari, Bruce menahan Clay di salah satu kursinya. Aku berjalan ke sana dan duduk di depan Clay, kemudian menarik kain di mulutnya. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Clay memaksa untuk menatapku dengan tenang, kemudian menghela nafas dengan kuat. Aku tidak jawab dengan buru-buru, melainkan membuang asap yang tebal, kemudian menatapnya dengan cuek. "Apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya? Apa kamu tahu ini adalah penahanan yang melanggar hukum? Apa kamu tahu harus dihukum berapa tahun? Dan juga, jika kamu berani menyentuhku, keluarga Gong tidak akan membiarkanmu, nanti kamu." Aku tidak ingin mendengar dia omong kosong lagi, kemudian aku langsung menamparnya untuk memotong pembicaraannya. Dia mengerang sebentar, setelah kepalanya tergeser ke samping, dia tidak membalikkan lagi. Aku dengan tenang berkata, "Clay, kamu terlalu keterlaluan. Aku hanya balas dendam demi adikku saja, kalian memecahkan lututnya, dia akan menjadi cacat ke depannya. Kalian begitu sadis, jadi kalian harus memberikan pengorbanan untuk hal ini, dan ini bukan hanya karena aku yang mau balas dendam, ini juga maksud dari keluargaku. Hehe, adikmu demi masalah kecil melakukan pencurian, kemudian menggunakan nyawa seorang anak-anak untuk diancam orang lain, apa dia tidak keterlaluan? Itu namanya karma, dia tidak masuk ke penjara selama 8 dan 10 tahun sudah termasuk hal yang baik." Clay tidak mengatakan apapun, dia tetap memiringkan kepalanya dan tidak melihat aku. Aku berkata dengan cuek, "Dan juga kamu yang balas dendam demi adikmu yang memang menerima karma karena kesalahannya, beraninya kamu menyuruh orang mengambil senapan untuk menyerang aku, kamu juga berani menyerang saat Elina ada di tempat, seakan-akan tidak memedulikan keamanannya, bukankah hubungan keluarga Gong kalian sangat baik dengan keluarga Bai? Kenapa setelah sampai di sini malah tidak menganggapnya sama sekali?" Clay membalikkan kepalanya dengan kuat, "Apa yang kamu katakan? Saat mereka menyerang, Elina ada di sana. Betul, apa bawahanmu tidak beritahu kamu?" Clay dengan ekspresi sulit percaya sambil menggelengkan kepalanya, "Tidak, mereka tidak beritahu aku, padahal aku sudah beritahu mereka untuk tidak melukai Elina, kenapa mereka masih?" "Tidak, pasti orang dari Timothy, bawahanku tidak membawa senapan sama sekali, saat sore hari mereka menelponku mengatakan jika bawahan dari Timothy tidak mendengar rencana mereka, jadi mereka langsung beraksi, akhirnya 2 sudah tertangkap. Aku langsung pergi setelah mendengar kabar, terakhir aku tidak menghubungi mereka lagi." Aku tidak berkata apapun, hanya menatap dia dengan diam-diam. Clay tetap tidak berhenti untuk menggelengkan kepalanya, "Benar bukan aku sama sekali tidak tahu jika Elina bisa ke Phuket, jika aku tahu, aku pasti tidak akan menyuruh mereka menyerang sesuka mereka. Kamu juga tahu hubungan keluarga Bai dengan kami sangat bagus, jika ada yang terjadi dengan dia, keluarga Bai pasti tidak akan mengenali kami lagi, saat itu selain keluarga kami yang rugi secara besar, aku mungkin bisa masuk penjara juga karena mereka, atau menggunakan cara yang sama untuk menyerang aku." Aku lalu melihatnya dengan diam-diam sampai memastikan jika dia tidak berbohong. Betul yang dikatakannya, setahuku keluarga Bai adalah pengatur saham perusahaan, seluruh saham dan hak untuk berbicara dari keluarga Gong sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Bai, hubungan dua keluarga ini lumayan baik, jika Clay mencelakai Elina, bahkan membuatnya sampai mati, keluarga Gong pasti tidak akan ada keuntungan, dan kedua keluarga juga akan bertarung sampai mati. Teringat sebelumnya keluarga Bai bisa membuat Gideon masuk ke dalam penjara, jadi tidak sulit juga jika membuat Clay masuk ke dalam penjara. Dilihat seperti ini, orang yang memutuskan untuk menyerang adalah Timothy, mungkin karena sulit untuk menemukan kesempatan seperti ini, jadi tidak memedulikan Elina yang berada di sana. Mungkin juga setelah melihat Elina yang cantik, mereka berpikiran untuk sekaligus melakukan yang lain. Terpikir sampai sini membuatku menjadi sangat marah, aku langsung menaikkan tangan dan menamparkan Clay. Tidak peduli bagaimanapun, hal ini terjadi karena Clay, jika bukan karena dia menggunakan uang mencari Timothy untuk menyerangku, hal ini juga tidak akan terjadi. Jadi dia harus memberi bayaran untuk hal ini. Terhadap Timothy, tunggu kesempatan ke depannya saja. Setelah Clay ditampar, dia mendengus kemudian meludah darah. Tetapi dia tidak berani melawan, dia juga tidak berani membalikkan kepalanya menatapku. "Clay, sekarang jelaskan secara detail tentang bagaimana kamu menemukan Timothy, berapa banyak biaya yang kamu berikan untuk minta bantuannya, jika bisa membuatku puas dengan jawabanmu, aku boleh mempertimbangkan untuk melepaskanmu."
Tapi jika kamu ada menyembunyikan atau mengarang cerita untuk menipuku, kamu tahu betapa sepinya hutan di area gunung di bagian utara Thailand. Jika aku membawamu dan menguburmu di sana, seumur hidup ini tidak akan ada orang bisa menemukanmu lagi. Setelah mendengarnya, wajah Clay menjadi pucat, dia langsung dengan panik menganggukkan kepala, aku akan katakan, jangan bunuh aku akan bilang. Aku pura-pura menggoyangkan rokok, kemudian meletakkan tangan ke samping, lalu jari tanganku mengarahkan ke arah Aldi. Aku melihat ke belakang sekali, setelah melihat Aldi sudah menganggukkan kepalanya, aku baru menjadi tenang. Clay mulai pelan-pelan menceritakan bagaimana dia bisa mengenal Timothy di Thailand, lalu bagaimana bisa menemukannya, berapa banyak uang yang digunakannya, dan apa syarat kedua pihak, dan lain-lain. Tampak jelas dia tidak menyembunyikan apapun karena takut dikubur di dalam hutan gunung, dia mengatakan dengan sangat detail, seluruh prosesnya sangat masuk akal, dan hampir lumayan sama dengan tebakanku dari beberapa petunjuk. Demi membuat aku mengerti kekuatan keluarganya, dia bahkan mulai menceritakan dari sikap keluarganya. Dia bilang, setelah ada yang terjadi dengan Mark, ayah dia sebenarnya ingin menggunakan cara lain untuk menyelesaikannya, misalnya menggunakan hukum membuat aku dan Bruce masuk penjara, atau menggunakan cara buruk tetapi tidak ilegal untuk menyerangku. Tetapi terakhir yang melakukan keputusan balas dendam adalah ibunya. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 197 kamu merekamnya. Karena ibunya dari kecil sampai besar sangat menyayangi Mark. Aku sudah mengerti tentang sesuatu, wanita lebih menyeramkan dari pria saat wanita mengamuk. Setelah menunggu Clay selesai mengatakannya, aku dengan tenang bertanya, di mana dua orang yang kamu suruh ke Phuket? Kemana mereka? Mereka ingin pulang dari mana? Ekspresi Clay sedikit buruk, dia menggelengkan kepala, tidak tahu, aku hanya beritahu mereka jika misi gagal dan ada teman yang ditangkap, maka jangan naik pesawat, naiklah transportasi yang tidak memerlukan kartu identitas, misalnya minibus dan lain-lain, lewat Laos dan Vietnam untuk pulang, atau langsung naik kapal saja. Mereka menghubungiku saat malam hari, lalu hanya bilang kegagalan mereka, kemudian tidak menghubungiku sampai sekarang. Aku membalikkan kepala dan berkata ke arah belakang, Aldi, kamu pergi tanya dua pengawal itu, lihat apa mereka tahu arah mereka pergi, apakah ada mendapat telepon dari teman mereka. Baik, Aldi terlihat sedikit senang. Tidak lama kemudian, di sudut yang tidak jauh, kedua pengawal itu setelah terdiam beberapa saat, mereka langsung berbicara. Mereka bilang sebelumnya mereka pernah membahas rencana evakuasi, pertama yaitu naik mobil ke utara, kemudian belok ke arah timur masuk daratan Laos, lalu lewat Laos atau Vietnam untuk kembali. Kedua yaitu naik mobil ke Krabi, jika tidak ada teman yang tertangkap, atau tidak ada identitas yang kebocoran, dan juga tidak ada polisi yang kejar ke sini, mereka akan langsung naik pesawat dari Krabi pulang. Tapi jika ada yang tertangkap, risiko identitas kebocoran, atau ada dikejar polisi, mereka akan memilih naik kapal meninggalkan Thailand dan bergerak ke arah timur laut. Sekarang tampaknya dua pengawal itu sudah naik ke kapal. Sudahlah, sementara biarkan mereka saja, kedepannya jika ada kesempatan untuk bertemu, belum telat juga jika menghabisi mereka. Setelah sekali lagi aku memukul ke samping dan memaksa lalu bertanya Clay dengan detail, aku langsung menghentikan sementara percakapan dengan dia. Clay, mungkin kamu harus tinggal beberapa tahun di Thailand. Aku mengeluarkan ponsel mencari nomor telepon sambil mengatakannya. Apa maksudmu? Jangan-jangan. Ekspresi Clay langsung berubah drastis, bukankah sudah sepakat? Asalkan aku menjelaskan seluruh proses dengan jelas, kamu akan melepaskanku, tetapi sekarang, kamu ingin menarik kembali perkataanmu. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Mengantarmu ke dalam penjara. Aku mengatakan dengan sepatah-sepatah kata yang jelas. Kamu tidak menaati janji, padahal kamu bilang bisa melepaskanku. Hehe. Aku tertawa dingin, yang ku bilang adalah jika perkataanmu bisa membuatku puas, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tapi ini ada syaratnya, tampak jelas perkataanmu tidak membuatku merasa puas. Apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana baru bisa membuat kamu puas? Membuatmu masuk penjara, nanti aku akan sangat puas. Wajah Clay sangat pucat, sekujur tubuh dia terus mengeluarkan keringat dingin. Tapi tidak lama kemudian, dia tiba-tiba tertawa dingin, hahaha, Roman, kamu kira setelah serahkan aku kepada polisi sudah bisa membuatku masuk penjara? Kamu terlalu polos, hahaha, dua orang yang ditangkap itu adalah orang dari Timothy, mereka sama sekali tidak pernah melihat aku juga tidak pernah berinteraksi dengan mereka, jadi polisi tidak mungkin akan membuktikan jika aku ada salah. Kamu tertawa dengan begitu sombong, kamu benar tidak takut aku mengubur kamu di dalam hutan gunung. Jika kamu berani melakukan seperti ini, kamu juga tidak akan hidup terlalu lama. Baiklah, kalau begitu aku masukkan kamu ke penjara saja.
Aku tertawa dengan tenang, kemudian mengambil ponsel dari tangannya Aldi yang berada di belakang. Saat aku membuka rekaman, seluruh gudang dipenuhi dengan suara Clay di rekaman. Kamu merekam, ekspresi Clay langsung berubah drastis. Hehe, kamu kira aku tidak tahu jika tidak ada bukti? Menghadapi orang seperti kamu harus dengan cara seperti ini. Saat mengatakannya, aku menggoyangkan ponsel, Tuan Muda Keluarga Gong, saatnya kamu melakukan pembayaran untuk hal yang kamu lakukan. Kamu, ekspresi Clay berubah menjadi marah, dia dengan cepat berubah menjadi galak lagi, Roman, aku tidak akan membiarkanmu, keluarga Gong kami tidak akan membiarkanmu, mereka akan bantu aku balas dendam, adikku akan membuat kamu merasakan rasa penyiksaan yang mematikan, setelah aku keluar dari penjara, aku juga akan membuatku kepalamu. Aku sedikit emosi, kemudian langsung menendang kepalanya, sehingga membuat dia terjatuh bersama dengan kursinya. Aldi juga dengan tidak senang berjalan kemari, Kak Roman, mulut berengska ini buruk sekali, kalau tidak aku menguburi dia saja. Aku tahu sebuah tempat bagus di perbatasan Thailand dengan Myanmar, tengah malam juga tidak ada orang yang tahu. Aku menggelengkan kepala, jangan membunuh orang dulu, jika kedepannya dia ingin mati, atau keluarga Gong mereka ingin bermain denganku, sampai saat itu belum telat jika mengubur mereka. Baiklah. Aldi meregangkan bahunya, dia berjalan ke samping Clay kemudian menendangnya. Jangan terlalu keterlaluan, daripada nanti susah dengan pihak kepolisian. Tenang saja Kak Roman, aku tahu batas. Aku mengambil ponsel berjalan keluar sambil menghubungi Carlos. Halo Tuan Roman, sudah begitu malam masih menghubungiku, apa ada masalah penting? Suara Carlos sedikit kelelahan, sepertinya dia terbangun karena suara ponsel. Aku berkata, Pak Carlos, maaf sudah malam masih mengganggumu, tapi aku punya sebuah petunjuk penting untuk diberitahu kepadamu. Tadi saat aku melewati persimpangan Jalan Swan di pinggiran kota utara, aku menyadari ada 3 orang yang terbaring di pinggiran jalan, kemudian aku juga mendengar perbincangan mereka, katanya orang dari Phuket sudah kabur dan tidak membunuhnya, sepertinya ini tentang kasus pembunuhan. Aku merasa mungkin ini adalah masalah besar, jadi sudah begitu malam masih menghubungimu, Pak Carlos cepat suruh orang datang memeriksa sebentar, mungkin 3 orang itu masih berada di persimpangan. Carlos langsung terdiam sebentar di telepon, dia dengan cepat menjawab, terima kasih atas laporan dari Tuan Roman, aku segera suruh orang, tidak, aku akan bawa orang dan pergi ke sana sendiri. Setelah mematikan telepon dari Carlos, aku kembali ke gudang, kini Aldi sudah tidak berhenti menyiksa Clay. Aku berkata kepada Bruce, bawa mereka ke dalam mobil, lalu bawa dia ke persimpangan tadi dan biarkan mereka di sana saja. Aldi terkejut, Kak Roman, kamu mau melepas mereka? Pastinya bukan, hanya menyerahkan mereka kepada polisi saja, nanti polisi itu akan ke jalanan membawa mereka. Baiklah. Aldi terlihat sedikit kecewa, tetapi dia tetap membawa Clay yang terbaring di lantai untuk berdiri. Clay melototiku dengan ekspresi yang galak, Roman, kamu tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu, keluargaku akan balas dendam demi aku. Aku tertawa dingin, tunggu kamu balas dendam. Setelah kamu masuk penjara, jika mereka berani menyentuhku, kamu akan mati di dalam penjara, percaya tidak? Hehe, kalian sudah bersiap-siap untuk menyerangku mati-matian, kenapa aku masih tidak berani? Wajah Clay menjadi pucat, dia tidak bisa mengatakan kata-kata sadis tadi lagi, dia hanya berkeringatan sambil bergetar. Aldi menarik kerah bajunya dan menyeretnya keluar dari gudang, dan memasukkan dia ke dalam mobil Bruce. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 198 mengurus masalah untukku. Bawahan Bruce juga menarik keluar kedua pengawal itu, lalu dibawa masuk ke dalam 2 mobil lainnya. Kedua pengawal itu sedikit lebih pintar menilai orang, mereka diam saja sepanjang waktu, dan dengan patuh membiarkan orangnya Bruce tangani, sehingga mereka tidak terlalu sengsara. Mungkin setelah mereka masuk ke kantor polisi, dengan segera sudah bisa keluar, karena mereka hanya melakukan tugas mereka untuk melindungi Clay, dan tidak ikut berpartisipasi dalam bayaran untuk melukai orang, bahkan menjadi pembunuh bayarannya Clay. Karena ketika Yadi mengejarku, dia mengeluarkan pistol dan melakukan penembakan ketika di dalam hutan, tindakan-tindakan ini dapat dinilai sebagai pembunuhan yang disengaja oleh pengadilan. Selain itu, kemungkinan besar Yadi dan lainnya akan berinisiatif untuk menanggung masalah ini sendiri, dan akan mengatakan bahwa Clay yang duluan menghubungi mereka tidak akan mengungkit Timothy, karena jika mereka mengkhianati Timothy, akibat yang diterima oleh mereka mungkin akan lebih tragis. Kecuali jika polisi sama sepertiku, mencari sebuah tusuk gigi untuk melakukan operasi langsung terhadap mereka, di bawah siksaan mungkin dapat membuat mereka menyebutkan Timothy. Ini adalah hasil yang paling baik, jika ada dukungan dari pejabat atas dan bukti yang cukup, polisi akan mulai bertindak terhadap Timothy, walaupun tidak dapat menangkapnya, juga dapat memaksanya masuk ke area segitiga Thailand, Laos dan Myanmar.
Dengan begini, ancaman terhadap Jack akan ikut menghilang secara alami, dan Jack juga dapat menghindari sebuah pertarungan. Aku secara tidak langsung telah membantu Jack mengurus sebuah masalah besar. Tetapi situasi seperti ini seharusnya tidak akan terjadi, Yadi dan lainnya pasti mengetahui aturan. Setelah ditangkap, Timothy seharusnya akan mencari seseorang untuk memberitahu mereka, menyuruh mereka untuk tetap menutup mulut. Mereka tentu saja tidak berani menyebutkan Timothy, kalau tidak, mereka akan mati dengan sengsara, termasuk keluarga mereka. Adapun Clay yang setelah tertangkap, juga pasti ada orangnya Timothy pergi memperingatkannya, misalnya jika dia menyebutkan Timothy, maka dia akan mati di dalam penjara. Oleh karena itu, kemungkinan besar tidak akan terjadi apapun terhadap Timothy. Bagiku, jika dapat membuat Clay di penjara beberapa tahun, juga sudah termasuk hasil yang bagus. Pada saat itu, Clay akan menjalani hukumannya di Thailand. Dengan adanya dia di sini, orang di keluarga Gong juga tidak berani terlalu kelewatan. Aku duduk di mobil Aldi, mengikuti belakangnya Bruce. Ketika tiba di persimpangan tadi, aku menyuruh Bruce dan lainnya untuk membuang Clay dan kedua pengawal itu di sisi jalan, tetap mengikat tangan mereka dan juga menyumbatkan kain ke mulut mereka. Kak Roman, apakah sudah bisa membuang mereka di sini? Aldi sedikit bingung. Ya. Aku menganggukkan kepala, kemudian berkata kepada Bruce, suruh para saudaramu kembali terlebih dahulu, kita saja yang menjaga di sini, ingat untuk memberitahu mereka mengubah jalan mereka, jangan sampai di tengah jalan menarik perhatian polisi. Baik. Bruce mengucapkan beberapa kata kepada saudara-saudaranya, kemudian mereka semua naik ke dalam mobil lalu pergi. Sekarang hanya tersisa mobil yang dikendarai Aldi dan Bruce. Putar arah mobilmu terlebih dahulu, ketika polisi segera tiba, kita pergi dari arah ini, menghindari polisi. Aku menunjuk ke jalan yang lain, dari jalan ini kembali ke Chiang Mai perlu keliling satu lingkaran, dan Carlos pasti akan muncul dari jalan yang paling dekat dari kota, jadi kita semua tidak akan berjumpa di tengah jalan. Aldi dan Bruce mendengar ini, lalu pergi memutar arah, parkir di tepi jalan dan tidak mematikan mesin mobil, kemudian berjalan kembali lalu berdiri di tepi jalan sambil melihat Clay dan kedua pengawal. Clay dan kedua pengawalnya berjongkok di selokan yang ada di tepi jalan. Ketika sebuah mobil lewat, Clay ingin melompat keluar dari selokan sambil menjerit, tetapi langsung ditendang oleh Aldi dan kembali ke selokan lagi. Bruce dan Cody membelakangi jalan, mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas, kemudian membuat postur buang air kecil, dengan ditutupi tubuh, mengarah kepada kedua pengawal itu. Sekarang sudah jam 11-an malam, tempat ini lumayan terpencil, sangatlah gelap di malam hari. Lampu pada mobil yang lewat tidak dapat tersinari sampai bawah selokan, dan tidak dapat menyadari di dalamnya berjongkok 3 orang, juga tidak dapat melihat barangnya Bruce dan Cody, hanya dapat melihat kita semua berdiri di sisi jalan secara berdampingan. Orang yang lewat mungkin akan mengira bahwa kami sedang buang air kecil, di tempat terpencil pada malam hari juga tidak ada yang berani memberhentikan mobil, dengan langsung menambahkan kecepatan lalu lewat dari samping, sudah berjalan jauh hanya dalam sekejap mata. Clay langsung mengeluarkan suara putus asa. Beberapa menit kemudian, ada lampu mobil menyala dari jalan arah kota Chiang Mai. Tak lama, aku melihat beberapa mobil dengan lampu polisi di atap mobilnya. Mereka sudah datang, ayo pergi. Aku menyuruh Bruce, Aldi dan lainnya masuk ke dalam mobil, kemudian mengeluarkan ponsel lalu menelepon Carlos. Selokan di tepi jalan persimpangan itu. Ketika panggilan telepon terhubung, aku mengatakan ini kemudian menutup telepon. Aldi dengan tidak terburu-buru mengendarai mobilnya ke jalan, secara bertahap meningkatkan kecepatan, mengikuti belakang Bruce sesuai dengan jalan yang telah ditentukan. Dari kaca spion, aku melihat beberapa mobil polisi itu berhenti di persimpangan. Dengan lampu mobil, aku dapat melihat beberapa bayangan orang sedang bergerak, sepertinya ada seseorang memanjat keluar dari selokan dan berlari ke arah hutan, tetapi dengan segera ditahan ke tanah oleh orang yang mengejarnya di belakang. Orang itu sepertinya adalah Clay, dia sudah tertangkap. Aldi bertanya sambil mengemudi, Kak Roman, menurutmu, apakah polisi akan membereskan mereka? Apakah perlu aku menelepon Kak Jack, menyuruhnya meminta bantuan dari Tuan Hekensu? Aku menggelengkan kepala, untuk sementara waktu ini tidak perlu merepotkan mereka. Carlos berutang budi padaku, rekaman itu juga telah dikirimkan padanya, dia tahu bagaimana mengurusnya, terkait sumber rekaman dan bagaimana dapat menangkap orang itu, dia seharusnya memiliki cara untuk menghilangkan keraguan orang lain, dapat menjadi seorang sheriff, ini menunjukkan bahwa dia pasti memiliki kemampuan. Setelah Aldi memikirkannya, mengangguk kepala, yang dikatakan Kak Roman lumayan masuk akal, aku pernah bertemu dengan Carlos, dapat terlihat bahwa dia adalah orang yang pintar. Cody yang dari tadi sangat diam, tiba-tiba berkata, Kak Roman, aku ingat Kak Jack pernah mengatakan bahwa ada dendam besar di antara kamu dan Bruce dulunya, dan masih ingin bahwa ketika kamu keluar dari kantor polisi saat itu, dia membawa orang pergi ke restoran sambil menunjuk kami, pada saat itu dia sangatlah arogan.
Tetapi sekarang, dia malah sangat patuh padamu, dan juga yakin padamu dari lubuk hati, sama sekali tidak meragukan perkataanmu. Aku sangat penasaran, bagaimana kamu dapat melakukannya. Mendengar perkataan Cody, aku tidak bisa menahan untuk tertawa. Pada malam itu ketika diarahkan pistol olehnya, setelah kembali ke hotel, aku tidak bisa tidur, kemudian pergi ke barnya lalu memukulinya. Pada saat itu dia bahkan tidak berani bersuara sedikit pun. Namun ini bukan paling penting, semua ini terkait dengan dia sangat mencintai putranya. Mark menyuruh orang untuk menculik putranya, membuatnya sangat panik. Pada akhirnya, setelah aku menyelamatkan putranya, dia baru benar-benar yakin padaku. Oh! Cody juga tertawa, semua orang tahu bahwa Bruce tidak bermoralitas, kalau tidak juga tidak akan sampai tahap seperti ini. Tuan Suchard bahkan terlalu malas untuk melihatnya sekilas, tetapi sekarang, tidak disangka dia juga dapat dengan rela mengurus masalah untuk Kak Roman demi anaknya sendiri. Bukan. Aku bergegas mengereksi Cody, dia bukan mengurus masalah untukku, tetapi, bantuan antara teman saja, dia menganggapku sebagai teman, dan aku juga tidak pernah menganggapnya sebagai orang yang mengurus masalah untukku. Oh, aku mengira dia membantumu mengurus masalah. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 199 penyiksaan ditusuk ribuan pisau. Aku melanjutkan, dulunya, aku memang benar-benar merasa bahwa Bruce sangat tidak bermoralitas. Pada saat itu, ada seseorang yang memiliki sedikit dendam padaku, lalu membayarnya untuk menyerangku, tetapi aku menggunakan beberapa trik, sudah dapat membujuknya berbalik badan menyerang orang itu, dan masih mendapatkan 2 juta bat. Menjadi orang sampai seperti ini, tidak ada orang yang bersedia untuk melakukan bisnis dengannya lagi. Tetapi kemudian, ketika aku berteman dengannya, aku menyadari bahwa sebenarnya dia cukup bermoral, setidaknya terhadapku seperti itu, tidak peduli aku memiliki masalah apa, selama aku mengucapkan satu kata saja, dia akan membantuku mengurus semuanya dengan beres. Mungkin dia memiliki sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain di balik penampilannya, dia tidak bermoralitas terhadap orang lain, tetapi terhadap teman dia sangat baik. Cody tidak bertanya lagi, tetapi menundukkan kepala sambil berpikir secara mendalam. Kak Roman, aku pernah melihat bekas luka di lengan Kak Jack sebelumnya, sepertinya sepotong daging yang sudah sembuh, tetapi kemudian aku mendengar bahwa kamu yang menggigit daging itu, apakah ini benar? Ya. Aku mengangguk lalu tertawa, di dalam benakku muncul pengalamanku selama di penjara, sebenarnya Jack sangat penakut, setelah digigit olehku dia menjerit dengan sangat keras, suara jeritannya itu lebih keras daripada siapapun. Hahaha, Kak Roman seorang yang berani menggigit Kak Jack, kamu tidak tahu betapa kejamnya dia ketika memasuki wilayah Bri dulunya. Aku sedikit tertegun, ketika dia pergi membalas dendam istrinya. Ya. Aldi menganggukkan kepala, Kak Roman, apakah kamu pernah melihat penyiksaan ditusuk ribuan pisau? Tidak pernah. Itu sangat tragis, waktu itu aku juga tidak percaya apa yang kulihat, Kak Jack yang biasanya sopan dan baik, ternyata bisa sekejam itu, bocah yang memerintah untuk membunuh kakak ipar baru menghembus nafas terakhir ketika melewati 1 hari penuh. Aku tidak lanjut bertanya, hanya mengerutkan kening lalu membayangkannya dalam benakku. Aku tidak bisa membayangkan adegan seperti itu, tetapi juga tahu betapa tragisnya itu. Dari poin ini dapat membuktikan bahwa Jack betapa membenci pria itu, lagi pula, orang itu yang memerintah untuk membunuh istrinya. Tampaknya juga dapat menunjukkan, Jack sangat mencintai istrinya, sampai saat ini dia juga tidak menikahi wanita lain. Ada beberapa orang penampilan luarnya dengan diri mereka yang sebenarnya di dalam hati sangat berbeda, Jack adalah salah satu contohnya. Sepertinya karena sudah membicarakan sampai topik yang sedikit sensitif, Aldi juga tidak melanjutkan lagi, hanya mengemudi mobil dengan fokus. Cody masih diam seperti biasanya. Aku melihat keluar jendela, di jalanan juga sudah muncul lampu jalan kuning, ini menunjukkan bahwa dengan segera akan tiba di kota Chiang Mai. Kurang dari 10 menit kemudian, ketika mobil memasuki kota, aku mengeluarkan ponsel lalu menelepon Bruce. Roman, ayo minum bir di tempatku sebentar, sekalian ajak Aldi dan Cody. Begitu telepon terhubung, Bruce langsung berkata tanpa basa-basi lagi. Aku berpikir sejenak, lalu dengan sopan menolak, lain kali saja. Hari ini ketika melarikan diri dari dalam hutan Phuket, aku berlari sampai sangat kecapean, sekarang hanya ingin kembali dan tidur. Baik, kalau begitu kamu cepat pulang dan istirahatlah. Ya, kamu juga segera pulanglah, terima kasih untuk hari ini, ingat untuk membantuku mengucapkan terima kasih kepada para saudara, dan juga temanmu di Chiang Rai, lain hari aku akan mentraktir mereka minum bir. Roman, kamu sudah terlalu sungkan, ini hanyalah sebuah hal kecil. Oh iya, tidak ada orang yang terluka, kan? Tidak ada, rupa juga tidak terlihat oleh orang lain, semuanya memakai topi dan masker ketika keluar mengurus masalah. Baguslah, sudah dulu ya, aku akan berbalik arah hotel di persimpangan depan. Baik, besok baru datang ke barku untuk minum bersama, sekalian ajak Aldi dan Cody.
Baik. Menutup telepon Bruce, aku menyuruh Aldi berbalik di persimpangan depan, mengemudi ke arah hotel yang ditinggali. Sebenarnya, aku tidak begitu capek, karena pada siang hari, sudah tidur 1 jam lebih ketika di Hotel Pulau Phuket, di dalam pesawat juga tidur sebentar. Alasan mengapa tidak pergi ke bar Bruce, karena aku harus menunggu seseorang, dia seharusnya sudah hampir tiba di Chiang Mai sekarang, tidak peduli seberapa malam, dia juga pasti akan mencariku. Benar, ketika mobil hampir tiba di hotel, teleponku berdering. Begitu menjawab telepon, sebuah suara rendah terdengar dari telepon, "Roman, di mana kamu? Aku ingin bertemu denganmu." "Kamu di mana?" Aku bertanya balik. "Di bawah hotelmu." "Tunggu aku beberapa menit, aku segera tiba." "Baik." Dia menutup telepon. Tentu saja, dia adalah Karihe, mendengar dari pengawal yang dia atur, setelah mengetahui Elina hampir saja mengalami kecelakaan, dia telah membeli tiket untuk datang kemari. Dia pasti akan mencariku, lalu memarahiku, bahkan juga memukuliku, itu semua mungkin terjadi. Kemudian lagi, dia akan memaksaku meninggalkan Elina. Ini adalah hal yang masih di dalam perkiraan. Kembali ke hotel, setelah memarkir mobil di tempat parkir di sebelah pintu, aku, Aldi dan Cody berjalan masuk ke dalam pintu hotel, dalam sekilas langsung melihat Karihe yang duduk di area istirahat. Dia membawa beberapa orang kemari, ditambah lagi 2 pengawal yang diatur sebelumnya, totalnya ada 6 orang. Selain itu, Elina juga berada di sana, sedang berbincang dengannya sambil mengerutkan kening. Melihatku masuk, Elina menatap kemari tanpa sadar, setelah melihatku, matanya penuh dengan ketidakberdayaan dan kecemasan. Karihe juga menoleh kemari, menatapiku tanpa ekspresi. Aku menyuruh Aldi dan Cody pergi memesan kamar terlebih dahulu, mereka juga akan tinggal di sini malam ini, kemudian aku berjalan menuju area istirahat. "Apakah kamu baik-baik saja?" Setelah berjalan sampai dekat dengan Elina, aku bertanya padanya dengan suara kecil. "Tidak apa-apa." Elina menggelengkan kepala. "Roman, duduklah, aku ingin berbincang denganmu." Karihe masih dengan wajah tak berekspresi menunjuk ke posisi yang ada di seberangnya. Aku menganggukkan kepala, lalu duduk dengan tenang. "Roman, apa yang terjadi di Pulau Phuket hari ini, membuat keluarga Nona Muda sangat marah, oleh karena itu, mulai hari ini, kamu tidak boleh mendekati Nona Muda lagi, juga tidak perlu datang bekerja di perusahaan Tekno ZWK lagi, prosedur pengunduran diri akan ada seseorang yang membantumu menanganinya. Selain kompensasi atas pengunduran diri, aku akan memberimu 2 miliar lagi, sebagai hadiah karena menyelamatkan Nona Muda waktu itu, mulai sekarang, kamu tidak ada hubungan apapun lagi dengannya, kalau tidak, keluarga baik kami, tidak akan sebodoh sekumpulan keluarga Gong yang tak berdaya itu, pada saat itu kamu akan sangat menyesalinya." Mendengar perkataan Karihe, aku tidak bisa menahan untuk mengerutkan kening. Meskipun sudah menduganya dari awal bahwa dia akan berkata seperti ini, tetapi aku masih merasa sangat tidak senang. Dari dulu, aku sangat membenci orang lain mengancamku, ini akan membuatku sangat tidak senang. Sekarang juga tidak terkecuali, bahkan jika dia adalah Karihe, lelaki tua ini telah mengancamku sebelumnya. Namun, bagaimanapun Karihe adalah keluarganya Elina, Elina juga berada di tempat, ditambah lagi dia datang kemari atas nama keluarga Elina, walaupun aku membencinya tetapi juga tidak boleh tidak sopan. Kalau tidak, ingin keluarga Elina mengakuiku sama saja seperti sebuah imajinasi. Aku hanya menggelengkan kepala, lalu berkata dengan tenang, "Tuan Kari, maaf, aku tidak akan pergi, karena aku menyukai Elina, dia juga menyukaiku, kecuali dia ingin aku pergi, kamu seharusnya memahami sifatku, metode seperti mengancam ini tidak akan berguna bagiku." "Hehe, aku mengagumi keberanianmu." Karihe tersenyum datar, kemudian tidak melanjutkan, dan malah menoleh melihat Elina, lalu berkata dengan suara kecil, "Nona, kamu yang katakan padanya." Elina menundukkan kepala, wajahnya penuh dengan kesulitan dan ketidakberdayaan. Tiba-tiba, aku memiliki sebuah firasat buruk. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 200 demi kebaikannya. Melihat gaya Elina seperti ini, sangat jelas bahwa dia sudah terguncang. Bahkan untuk kebahagiaan seumur hidupnya, dia juga tidak bisa memutuskan sendiri, dan harus mendengarkan perkataan keluarganya. Sudah zaman seperti apa sekarang, mengapa masih ada keluarga dan pemikiran seperti ini? Atau mungkin, dia memiliki alasan lain, atau keluarganya menggunakan sesuatu untuk mengancamnya. Aku tidak bisa mengerti, juga tidak bertanya padanya, hanya memandanginya dengan tenang. Aldi dan Cody sudah selesai check-in kamar, kemudian berjalan kemari lalu berdiri di belakangku dengan hening. Pria-pria berpandangan tajam dan tubuh tinggi yang di sebelahnya Karihe langsung memandangi mereka dengan waspada. Situasi saat ini sangat hening. "Kalian pergilah keluar sebentar." Karihe tiba-tiba berkata kepada para pengawal di sebelahnya. Beberapa orang itu dengan segera bangkit lalu berjalan keluar.
Aku juga menoleh ke belakang lalu berkata kepada Aldi dan Cody, cari tempat untuk duduk sebentar, aku akan berbincang dengan mereka terlebih dahulu. Baik, jika ada masalah panggillah kami. Aldi mengangguk kepala, kemudian berjalan ke arah pintu hotel bersama Cody. Situasi saat ini kembali hening lagi. Setelah beberapa saat, Elina akhirnya mengangkat kepala, menggigit bibirnya, lalu berkata dengan tak berdaya, Roman, kalau tidak mari kita berpisah untuk sementara waktu dulu. Meskipun sudah siap mental, tetapi aku masih tertegun sejenak, di dalam hatiku sangat kesakitan seperti ditusuk oleh pisau. Setelah kembali sadar, aku mengerutkan kening lalu bertanya, mengapa? Dia menggelengkan kepala, keluargaku masih belum setuju sekarang, tetapi kamu jangan khawatir, selama memberiku sedikit waktu, aku pasti dapat meyakinkan mereka. Selain itu, mereka mengatakan bahwa jika nantinya kamu sudah bisa membuktikan dirimu sendiri, juga membuktikan bahwa kamu memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungiku, dan dapat memberiku stabilitas dan kebahagiaan, mereka akan mempertimbangkannya kembali. Ketika mendengar perkataannya, aku tertawa terbahak-bahak, juga menggelengkan kepala, lalu berkata, yang ingin kutanyakan adalah, tidak bisakah kamu memutuskan sendiri hal yang mengungkit kebahagiaanmu seumur hidup? Elina menggigit bibirnya, dan tidak menjawab pertanyaanku. Roman. Karihe tiba-tiba memotong pembicaraan, jangan menyulitkan nona muda lagi, dia hanya demi kebaikanmu, jika dia tidak mendengar saran dari keluarganya, dan bersikeras untuk bersamamu, maka kami akan ikut campur atas masalahmu dan keluarga Gong. Selain itu, kami masih akan menggunakan metode khusus untuk menghentikan kalian, pada saat itu, kamu akan terluka, bahkan mungkin akan mati. Aku menggertakkan gigiku, ingin pergi ke sana untuk meninjunya. Ini adalah ancaman kedua kalinya terhadapku yang hanya dalam beberapa menit pertemuan. Selain itu, mereka bukan hanya mengancamku saja, mereka bahkan mengancam Elina dengan nyawaku. Sebenarnya keluarga seperti apa ini, yang dapat melakukan hal semacam ini, benar-benar sama seperti para pejabat dan keluarga utama zaman kuno. Pengalaman antara diriku dan Elina, sampai sekarang benar-benar sangat tidak bisa dipercaya. Roman. Elina mengangkat kepala, menatapku dengan mata yang tak berdaya dan tegas. Mereka mengatakan, jika aku tidak bersama denganmu, mereka akan pergi berdiskusi dengan keluarga Gong, menyelesaikan dendam antara kamu dengan Mark dan saudaranya. Mereka juga berjanji kepadaku bahwa setelah hal-hal ini berlalu, jika aku dapat meyakinkan mereka, dan kamu juga dapat membuktikan dirimu sendiri, mereka akan mempertimbangkannya kembali. Aku tidak bisa menahan untuk tertawa, bagaimana kamu akan meyakinkan mereka, dan bagaimana aku membuktikan diriku sendiri. Karihe menyela, nona muda adalah anak tunggal, nantinya akan mewarisi aset lebih dari puluhan triliun, dan mengelola sebuah perusahaan besar. Mengatakannya seperti ini, apakah kamu sudah mengerti? Dia menambahkan lagi, alasan mengapa nona muda berada di perusahaan Tekno ZWK adalah hanya untuk berlatih sebentar. Setelah beberapa saat, dia akan masuk ke dalam perusahaan dan mulai mengambil alih bisnis keluarganya secara perlahan. Tidak semua orang bisa menjadi menantu keluarga baik, terutama orang sepertimu. Tidak ada kesuksesan apapun dalam karirmu, dan juga suka membuat masalah di mana-mana, tetapi malah tidak ada kemampuan untuk menyelesaikannya. Setelah mendengar perkataan Karihe, akhirnya aku mengerti bahwa semuanya karena kedudukan kami tidak cocok. Ini hanyalah sebuah masalah tentang keluarga kaya memilih menantu. Keluarga Bai adalah keluarga kaya, Elina adalah anak tunggal, kriteria menantu yang dipilih mereka untuknya pasti akan sangat tinggi, selain itu pasti adalah menantu pria yang menikah pihak perempuan. Sederhananya, aku bukanlah orang yang tepat, jadi mereka ingin menghalangi. Suka mencari masalah di mana-mana dan tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, itu hanyalah sebuah alasan. Apa yang disebut membuktikan diri sendiri, tidak lain adalah memiliki kemampuan menghasilkan uang. Alasan mengapa Elina ingin berpisah denganku, pertama adalah karena membiarkan keluarganya pergi mencari keluarga Gong untuk membantuku berdamai, atau langsung menekan mereka, sehingga orang keluarga Gong tidak akan datang mencari masalah denganku lagi. Kedua adalah dia takut keluarganya akan membahayakanku, misalnya seperti Clay, menghabiskan uang untuk menyuruh orang menyerangku sambil membawa pistol. Selain itu orang yang mereka cari mungkin akan lebih profesional daripada Yadi dan lainnya. Mungkin karena kedua alasan ini, jadi dia memilih untuk berpisah denganku. Meskipun hanya berpisah untuk sementara waktu, tetapi sementara waktu ini mungkin akan sangat-sangat lama, mungkin juga adalah selamanya. Aku tidak tahu harus bagaimana, apakah harus mengiyakannya, berpisah untuk sementara waktu, atau menolak tidak akan pergi dengan paksaan. Pilihan pertama akan membuatku sangat sedih, pilihan terakhir akan membuat kedua pihak kesulitan, juga akan menyebabkan lebih banyak masalah lagi. Mungkin, aku dan dia pada dasarnya memang sudah tidak cocok. Yang satunya adalah putri orang kaya, yang satunya lagi adalah bocah miskin pedesaan.
Kedua tingkat orang ini yang tidak bisa saling berhubungan dalam 8 kehidupan, garis kehidupan kedua orang seharusnya dalam keadaan paralel dan entah bagaimana diri sendiri bisa mengacaukan Elina, jadi dengan terpaksa bergabung bersama. Jika kami menghiraukan keberatan keluarganya, dan bersikeras untuk tetap bersama, dia dan keluarganya pasti akan bertengkar, keduanya akan sangat sedih karena hal ini, dia bahkan akan kehilangan hak untuk mewarisi bisnis keluarganya. Itu adalah aset lebih dari puluhan triliun. Mungkin, aku benar-benar harus meninggalkannya, demi kebaikannya. Tetapi jika nantinya masih ada kesempatan lagi, aku masih akan pergi mencarinya, karena aku benar-benar menyukainya. Ketika memegang betis beraturannya, jantungku akan berdetak kencang, ketika berciuman dengannya di tempat berteduh saat hujan, jantungku akan berdetak lebih kencang lagi, bahkan seperti perasaan jatuh cinta untuk pertama kalinya. Mungkin bisa berpisah untuk sementara waktu dulu, hanya sementara waktu, setidaknya tidak membuatnya kesulitan. Memikirkan sampai di sini, aku mengambil nafas dalam-dalam, kemudian memandang ke arah Karihe, lalu bertanya, menurutmu, apa kemampuan untuk menyelesaikan masalah? Setelah mendengar pertanyaanku, Karihe tersenyum, lalu mengucapkan sebuah kata, uang. Roman, aku tahu bahwa kamu sangat terampil, dan sangat hebat dalam hal ini, tetapi apakah kamu tahu, bahwa gaji bulanan masing-masing orang yang kubawa ini lebih tinggi darimu beberapa kali lipat, dengan asal memilih seseorang saja sudah cukup untuk melawanmu, apalagi begitu banyak orang. Orang kaya memiliki pengawal sebanyak yang mereka inginkan, dan orang kaya tidak perlu menggunakan kekuatan sama sekali, sepertinya hampir semua masalah dapat diselesaikan dengan uang, dan kamu, hanya mengandalkan kekuatan dirimu dan pemikiran yang impulsif, ini tidak bisa benar-benar menyelesaikan masalah. Terhadap perkataannya ini, aku tidak membantah ataupun setuju, hanya lanjut bertanya, aku bertanya padamu sebuah pertanyaan lagi, ingin menjadi menantu keluarga Bai, selain memiliki uang, masih perlu syarat seperti apa lagi? Karihe tampak sedikit terkejut, menggelengkan kepala, lalu berkata, sebenarnya, aku juga tidak tahu, jika kamu benar-benar ingin bersama nona muda, maka kamu harus mencari jawabannya sendiri. Aku tidak bertanya lagi, hanya menundukkan kepala lalu diam, dalam hatiku mulai bertengkar.